Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Acep Thohir Fuad selaku Ketua Pembina Yayasan Kiai Haji Mustofa, juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Sukamanah. Alhamdulillah tadi kita semua telah mendengarkan tausiahnya yang begitu jelas, padat, mudah-mudahan menjadi ilmu dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita di dunia dan bakal nanti di akhirat. Ibu pengawas pembina sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Ibu Hajah Elin Herlina SPDMM, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Kiai Haji Mustofa yang tadi diwakili oleh Bapak Kiai Haji Eka Mulyana MPD, yang kami hormati Bapak Kiai Kamil SAG, Ketua Komite Sekolah, yang kami hormati seluruh guru karyawan, para wakil kepala sekolah SMPK Haji Mustofa, yang kami hormati seluruh para bapak, para ibu, orang tua siswa kelas 9, juga para tamu undangan, para siswa-siswi kelas 9 yang kami cintai dan kami banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat sehat, kita bisa bersama-sama hadir dalam acara perpisahan dan pengukuhan para siswa-siswi kelas 9 SMP Haji Mustofa. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada umatnya. Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala SMPK Haji Mustofa ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak, para ibu, orang tua, para tamu undangan, terutama kepada Ketua Pembina Yayasan, pimpinan Pondok Pesantren Sukamanah, pengawas Pembina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Komite, Kepala Desa, dan juga seluruh guru karyawan, tak lupa para siswa-siswi kelas 9. Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia, baik dari guru karyawan maupun dari para siswa, yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya demi terlaksana acara ini dengan sukses. Mudah-mudahan kehadiran kita, amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pengatur acara. Pada kesempatan ini, saya selaku kepala sekolah Keluarga Besar SMPK Haji Mustofa Sukamanah ingin juga memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para orang tua, para bapak, para ibu orang tua siswa kelas 9 yang telah memberikan kepercayaan kepada sekolah kami dapat menyekolahkan putra-putrinya di SMP K.H. Mustofa Sukamana ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi agama, nusa dan bangsa. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ingin menyampaikan pada kesempatan ini mengenai pendaftaran peserta didik baru sudah dimulai untuk SMP K.H. Mustofa Sukamana, baik secara online maupun offline, sampai terpenuhinya kuota. Insya Allah kami dapat menerima siswa baru tahun sekarang ini adalah 320 siswa dengan jumlah rombongan belajar 10 rombel. Karena kuotanya terbatas dan biasanya di bulan Mei kuota itu sudah terpenuhi biasanya. Oleh karena itu, bagi para bapak, para ibu orang tua siswa yang berminat menyekolahkan putra-putrinya, adik-adiknya siswa kelas 9 di SMP K.H. Mustofa supaya bisa segera mendaftarkan dirinya. Dan mohon bantuan juga kepada para orang tua siswa bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat di daerah Bapak dan Ibu mengenai penerimaan siswa baru SMP K.H. Mustofa Sukamana. Mengenai jumlah guru dan karyawan ada 68, sedangkan jumlah siswa kelas 7, 8, 9 semuanya ada 720. Khusus kelas 9 sekarang ini jumlahnya 244 orang. Mengenai kelulusan siswa-siswi SMP K.H. Mustofa, menurut informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui MKKS, insya Allah pengumuman kelulusan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni, jadi bulan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Walaupun ada perubahan, insya Allah kami akan beritahukan kemudian. Mengenai kelulusan siswa-siswi di sekolah, khususnya di SMP K.H. Mustofa Sukamana, adalah berdasarkan keputusan Dewan Guru dan Karyawan. Jadi bukan keputusan seorang kepala sekolah ataupun seorang guru, tapi keputusan Dewan Guru Karyawan. Dengan memperhatikan kriteria kelulusan. Ini perlu diperhatikan terutama kepada para siswa-siswi kelas 9, juga kepada orang tua supaya dapat mengawasi, membimbing anak-anaknya jangan sampai karena sudah dilaksanakan perpisahan lantas merasa sudah bebas, sudah keluar atau bebas dari aturan-aturan sekolah, termasuk kriteria kelulusan itu. Selama kalian siswa kelas 9 belum menerima ijazah, tetap kalian menjadi siswa SMP dan menjadi penilaian dari berbagai hal. Pertama, yang dinyatakan lulus itu adalah siswa yang memenuhi kriteria kelulusan di mana setiap mata pelajaran tidak ada yang di bawah kriteria ketuntasan belajar minimal. Setiap mata pelajaran itu ada KKM-nya, mungkin berbeda satu sama yang lainnya. Nah, tidak boleh ada yang di bawah kriteria ketuntasan belajar minimal. Yang kedua,
yaitu harus berakhlak baik. Nah, berakhlak baik ini salah satu indikator khusus di SMP K.H. Mustafa. Ya, itu diantaranya adalah tidak terlibat narkoba miras. Tidak terlibat narkoba miras. Tidak terlibat pergaulan bebas. Jadi kalau seandainya walaupun nilainya tidak ada yang di bawah KKM, nilainya 98, tapi kalau akhlaknya jelek, tidak baik, dengan indikasi siswa tersebut terlibat narkoba miras, terlibat pergaulan bebas. Saya sampaikan hanya 2 macam saja, sebetulnya banyak ya. Tapi sudah kami sebarkan surat mengenai kriteria kelulusan kepada orang tua termasuk kepada para siswanya. Ini supaya diperhatikan, ya jangan sampai karena sudah ujian, karena sudah perpisahan, lantas merasa bebas ya, melakukan apa saja. Kemudian yang ketiga kaitan dengan kehadiran, itu minimal 90%. Jika ada yang tidak hadir alpanya sampai 1 bulan, maka itu indikasi tidak akan lulus. Ketiga faktor ini satu sama yang lain saling berpengaruh. Oleh karena itu maka kriteria ini harus diperhatikan dan dilaksanakan, jangan sampai termasuk orang yang tidak lulus karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni yang akan datang, ketika pengumuman kelulusan, kalian akan menerima amplop ya, rahasia secara pribadi. Kemudian nanti kamu buka, kalau ternyata kamu dinyatakan lulus, maka yang paling pertama adalah kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sujud syukur dan lain sebagainya. Jangan sampai setelah membuka amplop lulus lantas kalian mencoret-coret pakaian seragam sekolah, mewarnai rambutnya, lantas naik motor, kejar-kejaran, kompoi-kompoyan, bisa mengganggu lalu lintas di jalanan, bisa terjadi tabrakan. Apalagi kalau seandainya minum minuman keras, mabok-mabokan. Nah, ini budaya kebiasaan bagi siswa SMP, alhamdulillah tidak terjadi dan insya Allah tidak akan terjadi. Kami peringatkan kalian sudah menandatangani perjanjian itu, diketahui oleh pembina kesiswaan, kepala sekolah, polsek. Jadi kalau seandainya ketika pengumuman kelulusan dibuka, lulus, lantas melakukan coreng-moreng pakaian seragam, mewarnai rambut, kompoi-kompoyan, mengganggu jalan umum, apalagi tabrakan atau mabuk-mabukan, maka kelulusannya akan dicabut kembali dan akan dipertimbangkan kembali. Ya, bisa jadi ditangguhkan beberapa minggu, bulan. Bisa jadi akhirnya menjadi tidak lulus. Oleh karena itu sekali lagi supaya diketahui oleh orang tua dan diperhatikan oleh para siswa, jangan sekali-kali melakukan hal-hal cara bersyukur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ingat kepada firman Allah surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azindanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, la in syakartum, jika kamu sekalian bersyukur, la azidanakum,
niscaya aku, kata Allah, akan menambah nikmatku. Dan apabila kamu sekalian kufur mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku sangat pedih, sangat padat. Tong beroning di akhirat, di dunia wae lulus syukuranana ku cara nu bertentangan dengan ajaran Islam, maka anu tadi narek lulus bisa jadi menjadi tidak lulus. Jadi kalau ingin ditambah nikmat oleh Allah, harus pandai-pandailah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ini yang Bapak titipkan sekali lagi ya. Kemudian kalau seandainya nanti ada yang ketika dibuka amplopnya tidak lulus, tapi naudzubillah ya, kalian harus bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami seluruh guru karyawan berharap dan selalu mendoakan semoga para siswa-siswi SMP Haji Mustofa Sukamana kelas 9 ini semuanya lulus 100%. Ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Kalian dan kita semua sebagai orang mukmin, dua sikap sabar, syukur ini adalah harus dimiliki oleh kita semua. Karena sikap syukur dan sabar merupakan kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguh semua urusan bagi seorang mukmin itu adalah baik, yang tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh orang mukmin. Apa? Apabila dia berbahagia mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur dan demikian itu adalah baik baginya. Dan apabila dia mendapat kesusahan, mendapat musibah, maka dia bersabar. Yang demikian itu baik bagi dirinya. Ya. Nah, itulah yang harus kita miliki sebagai orang mukmin, adalah sikap syukur dan sikap sabar, karena sikap syukur dan sabar ini adalah kunci kebahagiaan dan kunci kesuksesan. Tadi saya katakan kepada kelas 9, janganlah kalian melakukan syukur nikmat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa? Mencoret pakaian seragam sekolah ini bertentangan. Itu kan menjadi mubazir. Lebih baik disodakohkan saja. Ya. Kemudian dengan minum-minuman keras, ini pun bertentangan dengan ajaran Islam. Karena minuman keras diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam cara bersyukur itu ada 4 macam. Saya mengingatkan saja, mungkin oleh Bapak Ibu guru agama sudah disampaikan, apalagi di pesantren oleh ustadz-ustadz di pesantren ya. Cara syukur pertama adalah dengan lisan, ya, dengan hati dulu ya, dengan hati. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, Allah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kamu, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita harus menyadari, meyakini semua nikmat Allah, mulai nikmat yang terkecil sampai nikmat terbesar, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apabila kalian lulus, maka bersyukur dengan cara-cara Islam. Dalam hati diyakini adalah ini adalah karunia
anugerah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Yang kedua, syukur dengan cara lisan. Tadi saya katakan paling tidak sekurang-kurangnya kalian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersyukur dengan perbuatan kita. Semua perbuatan kita, semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik kelengkapan jasmani, rohani kita, ya, untuk taat kepada Allah yang memberi nikmat kepada kita semuanya. Hati kita, anggota tubuh kita, ya, semuanya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memelihara nikmat, ya. Kaitan dengan sabar, saya mengingatkan saja ada 3 macam. Pertama, sabar apa? Kelas 9, sabar ketika menerima musibah. Yang kedua, sabar ketika menjalankan taat kepada Allah. Yang ketiga, sabar ketika kita mengekang untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingatkan syukur sabar yang tadi saya katakan adalah salah satu kunci kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, kelas 9, pada hari ini adalah hari perpisahan. Setelah kalian melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran selama kurang lebih 3 tahun, setelah proses penilaian baik semester tahunan termasuk ujian sekolah yang telah dilaksanakan. Hari ini kalian perpisahan bukanlah perpisahan lahiriah batiniah. Jadi hanya lahiriah saja. Batiniah kita tetap dekat. Cek peribahasa mah jauh di mata, dekat di hati. Ya. Walaupun kami selaku kepala sekolah, para guru karyawan merasa berat ditinggalkan oleh kalian, berpisah dengan kalian karena sudah selama 3 tahun kurang lebih. Kami berintegrasi dengan kalian, berinteraksi dalam proses pendidikan dan pengajaran. Kami dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, mendidik kalian supaya menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dalam proses pendidikan dan pengajaran tersebut, tentu saja kami sebagai manusia biasa, sesuai dengan aturan sekolah, terkadang kami memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan sekolah dengan cara disuruh berdiri di hadapan kelas, disuruh lari-lari di lapangan di halaman sekolah ini, dan lain sebagainya. Tapi bagi siswa yang baik, yang berprestasi, justru pihak sekolah memberikan penghargaan, memberikan pujian, bahkan memberikan beasiswa berprestasi. Baik penghargaan, pujian, hukuman, sanksi, itu semua adalah merupakan proses pendidikan. Tiada lain dimaksudkan adalah dalam rangka mendidik kalian semua. Kemudian tentu saja saya selaku kepala sekolah, baik pribadi ataupun seluruh guru karyawan SMPK Hajat Mustofa, ingin mohon maaf ucapan
selamat dan mohon maaf kepada seluruh siswa SMP K. Hj. Mustafa apabila dalam proses pendidikan itu kami banyak kesalahan dan kehilapan. Kalaupun di antara kalian ada yang pernah melakukan kesalahan dan kehilapan, kami sudah lebih dulu memaafkannya. Selanjutnya, kepada para bapak, para ibu orang tua siswa kelas 9 yang sudah menitipkan kepada kami, kepala sekolah, para guru karyawan, kurang lebih 3 tahun yang lalu, dititipkan di sini untuk dididik oleh kami. Kami telah berusaha semaksimal mungkin, tapi karena keterbatasan kami sebagai manusia, begitulah hasilnya. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam kekurangan-kekurangan mendidik putra-putri Bapak dan Ibu. Dan pada hari ini, saya selaku kepala sekolah, seluruh guru karyawan mengembalikan putra-putri Ibu dan Bapak kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tuanya. Terakhir, kepada para siswa-siswi kelas 9, ingin saya memberikan amanat. Pertama, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada. Hiasilah diri kamu sekalian dengan akhlak yang mulia. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kalian semua. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kamu yang begitu besar jasanya dengan cara menghormati orang tua, dengan cara berbakti kepada orang tua, berkata baik, jangan sekali-kali menyakiti orang tua, dan membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian bersyukur, berterima kasih juga kepada para guru-guru kalian, karena guru-guru kalian adalah orang tua kedua di sekolah, yang begitu besar juga jasanya dalam mendidik kalian. Kemudian amalkan ilmu yang telah kalian miliki. Lanjutkan studi kalian ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Terutama kami mengharapkan kalian juga tidak hanya cukup sekolah, tetapi juga pesantren, di pesantren dan sekolah madrasah mana saja. Kami mengharapkan tentu saja, karena saya sebagai kepala sekolah, salah satu terhadap pengurus yayasan, mengharapkan kalian bisa melanjutkan di sekolah Yayasan Kiai Haji Zainal Mustafa, yaitu SMA Kiai Haji Zainal Mustafa. Tapi intinya kami mendorong supaya semuanya bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan ke madrasah, dan juga tidak cukup sekolah tapi juga pesantren. Selanjutnya, jagalah nama baik diri kalian, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik sekolah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah SMP K. Hj. Mustafa Sukamanah tahun demi tahun mengalami kemajuan baik kualitas, kuantitas maupun sarana prasarananya. Ini merupakan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kami syukuri. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah
melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Tasikmalaya, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan dan para pengurusnya, Ketua Komite dan pengurusnya, para orang tua siswa dan masyarakat yang telah membantu kami baik moral maupun material, sehingga SMP K.H. Mustofa bisa bertahan dalam persaingan sekolah yang begitu ketat dan dekat. Tapi SMP K.H. Mustofa bisa bertahan dengan dibuktikan ketika PPDB SMP K.H. Mustofa bisa menerima 9 sampai 10 kelas, sementara sekolah yang lain sampai ada yang menurun, bahkan ada yang gulung tikar. Ini merupakan sekali lagi nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kami bersama-sama untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan tak lupa pada kesempatan ini mengajak kepada para bapak dan ibu untuk mendoakan kepada Asy-Syahid Kiai Hijal Mustofa dan para syuhada, para pendiri yayasan, para pendiri sekolah, para pendiri pesantren, para guru kita semua, para orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Semoga diterima iman dan Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaitan dengan pengukuhan alumni. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024, saya selaku Kepala SMP K.H. Mustofa Sukamana melepas seluruh siswa-siswi kelas 9 dan mengukuhkan sebagai alumni SMP K.H. Mustofa Sukamana tahun pelajaran 2023-2024. Kami ucapkan selamat jalan. Semoga kalian menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Semoga kalian menjadi orang yang sukses, bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Demikianlah sambutan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.